Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli afdhala salawatika ala asali makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ala ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka wa dzakara dzakirun
الغافلون اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا فهم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرشدنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح لنا أبواب فضلك ورحمتك وخزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. قال المصنف رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وفي علومه في الدارين إلى أن قال alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kita di dalam pembahasan tentang kitab Bidayatul Hidayah yang disusun oleh Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu agar kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hidayah itu tidak hanya ditunggu. Jadi hidayah itu bukan ditunggu, akan tetapi harus dicari. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bermujahadah kepada kami, kata Allah, mujahadah itu adalah bersungguh-sungguh, berusaha dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Lanahdiyannahum subulana, maka benar-benar kami akan berikan kepadanya jalan petunjuk. Ya, jalan kami akan memberikan petunjuk kepadanya kepada jalan kami. Jadi maknanya adalah orang yang bersungguh-sungguh di dalam mencari hidayah, bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah, itu orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang nunggu saja tidak akan mendapatkan hidayah. Sama seperti orang yang mencari, ingin mendapatkan rezeki, ingin mendapatkan uang, nunggu saja di dalam rumah, nggak akan datang uangnya. Harus mencari bersungguh-sungguh di dalam mencari nafkah, mencari rezeki, baru diberi rezeki oleh Allah. Jadi rezeki itu dari Allah, tapi harus dicari. Orang yang berusaha bersungguh-sungguh di dalam mencari rezeki, maka akan diberi rezeki oleh Allah. Hidayah juga, orang yang bersungguh-sungguh di dalam mencari hidayah, bersungguh-sungguh untuk mendapatkan hidayah, baru akan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang nunggu hidayah saja di dalamnya, hanya menunggu saja, ini lucu ya, sama seperti orang yang nunggu rezeki datang, ya, nunggu di dalam rumahnya tapi tidak berusaha. Makanya di dalam kitab Bidayatul Hidayah itu Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan kepada kita cara agar kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai pembahasan kita tentang masalah wudu. Jadi dimulai dari dasar, ya, cara wudu yang benar. Sebelumnya kita mengkaji cara istinja yang baik, yang benar, lalu berwudu yang benar, lalu akan menjelaskan bagaimana tata cara sholat yang benar, ya, baru meningkat ke tingkatan yang lebih tinggi untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Karena orang yang wudunya tidak benar, sholatnya tidak benar, maka tidak diterima oleh Allah. Ya, orang yang ibadahnya tidak benar, tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah kita kaji sebagian daripada tata cara berwudu, yaitu yang pertama adalah memakai siwak. Sunnah ketika akan berwudu adalah memakai siwak, ya, sama seperti menggosok giginya. Jadi menggosok gigi dengan sikat gigi itu adalah siwak. Jika diniatkan siwak mendapatkan pahala. Tapi kalau seandainya sekedar membersihkan giginya saja dengan sikat gigi, pasta gigi, tidak mendapatkan pahala. Tapi kalau diniatkan dengan untuk siwak mendapatkan pahala sunnah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sama
sama seperti orang yang mandi hanya sekedar untuk membersihkan dirinya saja, badannya tidak mendapatkan pahala. Tapi kalau diniatkan untuk sholat Jumat misalnya atau untuk ibadah, ya, maka akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama seperti orang makan agar kenyang, ya, ketika lapar makan itu tidak mendapatkan pahala. Tapi kalau seandainya makannya itu diniatkan untuk ibadah, agar kuat di dalam beribadah kepada Allah untuk mencari nafkah yang halal, ya, maka akan mendapatkan pahala makannya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi di dalam hadis wa innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, ya, bahwa sahnya amalan itu adalah dengan niat, dan setiap orang mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya masing-masing, ya. Jadi adabnya itu sikat gigi sebelum wudu, ya, itu sikat gigi dulu. Biasanya kan orang sikat giginya terakhir, ya, setelah wudu, setelah mandi baru sikat gigi, ya. Itu tidak mendapatkan pahala sunnah, ya. Sikat gigi dulu sebelum berwudu, diniatkan untuk siwak, sikat giginya mendapatkan pahala dari Allah. Kita sikat gigi setiap hari, ya. Kalau tidak diniatkan siwak, tidak mendapatkan pahala saya. Tapi kalau diniatkan siwak sebelum wudu, sikat gigi dulu, setiap hari puluhan tahun kita sikat gigi, berapa banyak mendapatkan pahala sunnah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Lalu juga adalah ketika akan berwudu itu awal mula membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu minimalnya, ditambah dengan Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayat turun, itu lebih afdal. Ditambah lagi lebih afdalnya dengan bersalawat kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu baru membasuh kedua telapak tangannya terlebih dahulu 3 kali, ya. Membasuh kedua telapak tangannya 3 kali itu lebih afdalnya dengan berdoa, dengan membaca doa Allahumma inni as'aluka yumna wal barakah wa a'udzubika minasyukri wal halakah. Itu lebih afdalnya, sehingga setiap berwudu berdoa dengan doa ini pasti akan dikabulkan oleh Allah. Allahumma inni as'aluka yumna wal barakah, ya Allah, aku memohon kepadamu keuntungan dan keberkahan. Setiap akan wudu berdoa seperti ini, maka akan untung terus, ya, akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Wa a'udzubika minasyukri wal halakah, dan aku berlindung kepadamu dari kesialan dan celaka, ya, sehingga akan diselamatkan oleh Allah dari kesialan dan celaka. Berapa banyak orang sial, ya, celaka. Tapi kalau berwudu selalu, setiap kali berwudu, ya, minimalnya membaca doa ini saja akan selalu mendapatkan untung dari Allah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma inni as'aluka yumna wal barakah wa a'udzubika minasyukri wal halakah. Lalu setelah itu diniatkan untuk sunnah wudu, ya. Nawaitu sunnatal wudu, saya niat sunnahnya wudu, ya, berkumur, ya, dari awal, ya. Dari awal niatnya untuk sunnah wudu, lalu berkumur, ya, 3 kali, lalu istinsyaq, memasukkan air ke hidung sebanyak 3 kali. Itu manfaatnya untuk kesehatan itu sangat besar. Bahkan ada ulama yang menjelaskan orang yang ketika berwudu itu selalu memasukkan airnya ke hidungnya, itu tidak akan terkena penyakit stroke, ya, sampai pengaruhnya sampai kepada penyakit stroke, ya. Ya, sekarang penyakit yang paling ditakutkan adalah stroke, ya. Berapa banyak orang mendapatkan penyakit stroke, naudzubillah min dzalik, dia tidak bisa apa-apa, ya. Memasukkan air ke hidung itu akan aman daripada penyakit stroke. Apalagi orang yang ada penyakit
ya apa namanya sinos ya selalu bilang itu khususnya di waktu pagi, di waktu subuh wudhunya memasukkan air ke hidungnya akan sembuh dari penyakit sinusitis dan juga yang lain. Lalu yang berikutnya adalah baru membasuh mukanya 3 kali, memasuki rukun-rukun wudhu. Ya, tadi sebelumnya adalah sunnah-sunnah wudhu, baru memasuki rukun wudhu. Ketika membasuh muka baru niatnya adalah nawaitul wudhu, saya niat wudhu, atau nawaitu fardhu wudhu, saya niat fardunya wudhu, atau nawaitu raf'al hadatsil asghar, saya niat untuk mengangkat hadas kecil ya. Membasuh mukanya ya, karena memasuki ibadah yang wajib rukun di dalam wudhu. Ya, sebagaimana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wahai orang-orang yang beriman, ketika kamu akan mendirikan sholat, maka basuhlah wajahmu, mukamu, dan kedua tanganmu sampai kedua sikumu, dan usaplah kepalamu, dan basuhlah kakimu sampai kedua mata kakinya. Tsumma khudh ghurfatan li wajhika, ambillah air untuk wajahmu, faghsil biha min mubtada'i tasbihil jabhati ila muntaha ma yuqidu min adakani fit turi wa min al-udhuni ila al-udhuni fil ardi. Basuhlah mukamu dari permulaan atas bagian atas dahi ya. Jadi dari permulaan atas dahi ya, panjangnya itu muka itu dari atas dahi sampai ke dagu, itu panjangnya. Lebarnya dari telinga sampai ke telinga, itu adalah batasan muka. Biasanya panjang itu lebih panjang dari lebar, ya kan? Biasanya kan panjang lebih panjang daripada lebar. Tapi kalau muka lebarnya lebih panjang, ya. Panjangnya dari dahi sampai ke dagu, ya. Lebarnya dari telinga sampai ke telinga lebih panjang daripada panjangnya. Ini adalah batasan muka ya. Wa ausidil ma'a ila mawdhi'i ta'dhib wa huwa ma ya'tadu nisa'u tanhiyata sya'ri anhu ma baina ra'sil udhuni ila zawiyatil jabin ya. Jadi diratakan itu basuhannya ya, sampai ke bagian pelipis ya, sampai ke batasan telinganya. Bahkan sunnahnya itu dilebihkan ya. Jadi nggak pas membasuh mukanya, tapi dilebihkan. Kalau pas khawatirnya ada yang tidak terkena basuhan air, itu wudhunya menjadi tidak sah ya. Jadi sunnahnya dilebihkan sampai sebagian kepalanya, sebagian hidung, telinganya, sebagian lehernya, agar lebih sempurna ya basuhan wajahnya. Bahkan di dalam hadis disabdakan oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umatku ini akan bercahaya nanti di hari kiamat wajahnya serta tangan dan kakinya karena bekas wudhu yang dilebihkan basuhannya. Itu menjadi ciri umatnya Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi dilebihkan ya dari atas ya, dari ngambil air itu menuang dari atas dahi lalu ke bawah, jangan dicipratan langsung ke mukanya ya, jangan langsung ditampar wajahnya ya, akan tetapi dialirkan, dari ambil air dialirkan ke bawah ya. Ini sunahnya lebih sempurna. Wa ausilil ma'a ila manabiti syuhuril arba'ati, dan sampaikan air sampai ke tempat pangkal rambut yang 4, yaitu al-hajiban ya, sampai ke dalam-dalamnya alisnya
wasyariban sampai ke dalam-dalamnya kumis, wal ahdab ya bulu mata, wal idaran dan apa namanya idar ya. Idar itu seperti yang kita kaji kemarin, rambut yang tumbuh di bagian depan sisi telinga, itu namanya idar ya. Kalau arit itu cambang ya yang berada di rahang ya. Kalau lehia itu jenggot. Jadi nama jenggot ya lain lagi namanya dalam bahasa Arab. Ya cambang itu adalah arit. Yang di sini ya di sisi telinga itu namanya idar. Kalau dalam bahasa Indonesia apa namanya? Ini kan cambang. Jenggot ini apa namanya? Ya, tidak ada. Ya. Kalau dalam bahasa Arab ada namanya. Bahkan ini kumis ya kalau dalam bahasa Arab. Kalau yang di bawah kumis ya di bawah bibir bawah ya. Itu kalau dalam bahasa Arab namanya anfaqah ya. Rambut yang ada di bawah bibir bagian bawah. Dalam bahasa Indonesia apa namanya? Ini apa? Ada kan? Dan Bib. Kumis dan jenggot. Kumis dan jenggot. Ya, kalau ini kumis, kalau di ujung kumis, ya ujung kumis itu dalam bahasa Arab ada lagi namanya sibala. Jadi kumis lalu yang di ujung, ya ujung bibir ya itu namanya sibala dalam bahasa Arab. Ya. Bahasa Indonesia apa namanya? Jadi kayak bahasa di dalam bahasa Arab itu kayak bahasa banyak bahasa ya. Jadi para ulama menjelaskan kalau selain jenggot dan cambang itu harus airnya sampai ke kulitnya ya. Jadi alis kumis harus airnya itu sampai ke kulitnya, kecuali jenggot dan cambang saja. Itu kalau tebal cukup bagian luarnya saja kalau tebal. Tapi kalau tipis harus sampai ke kulitnya. Apa bedanya antara tipis dan tebal? Kalau tipis masih terlihat kulitnya. Jadi kalau jenggot tapi masih terlihat kulitnya, cambang masih terlihat kulitnya, itu masih dianggap tipis. Tapi kalau tidak terlihat kulitnya itu dianggap tebal. Itu khusus untuk laki-laki ya. Tapi kalau misalnya ada wanita kumis dalam jenggot misalnya tetap harus sampai ke kulit-kulitnya ya, karena atas untuk seorang wanita punya jenggot dan cambang ya. Wahuma ma yuwazi al-udhunaini min muqtada'il lihiyati wa yajibu isalul ma'i ila manabisil lihiyatil khafifah dunal khafifah. Ya, dijelaskan wajib menyampaikan air sampai ke tempat kulitnya ya, bagian dalamnya jenggot yang tipis ya, tidak jenggot yang tebal. Wa qul inda ghaslil wajhi dan lebih afdalnya ketika membasuh wajah ada doa ditambah dengan doa itu lebih afdal. Apa doanya? Allahumma baghir wajhi yauma, dalam riwayat yauma tabyadu wujuh wa taswadu wujuh. Ya Allah, putihkanlah wajahku di hari wajah nanti di hari kiamat, ada wajah yang menjadi putih, ada wajah yang menjadi hitam. Ya, kalau di dunia nggak ada pengaruhnya. Yang mulia itu tidak dilihat dari warna kulitnya, ya, tapi orang yang bertakwa kepada Allah. Tapi nanti di hari akhirat Allah akan jadikan orang yang mulia yang bertakwa itu wajahnya putih bersih. Ya, orang yang tidak bertakwa, orang yang tidak beriman wajahnya hitam gelap. Ya, itu nanti di hari akhirat. Ya, makanya doanya Allahumma baghir wajhi, ya Allah putihkanlah wajahku. Makanya bukan di dunia. Ada orang pengen putih lalu baca doa ini, ya Allah baghir wajhi, ya Allah putihkan wajahku. Ya, yang di dunianya putih ini tidak ada pengaruhnya. Nanti di hari akhirat maksudnya. Ya. Ada lagi yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu, Allahumma baghir wajhi bi nurika yauma tabyaddu wujuhu awliyaika. Ya Allah, putihkanlah wajahku dengan cahayamu di hari wajah-wajah para auliyamu
itu hamba-hamba yang engkau cintai itu menjadi putih. Wala tusawwir wajhi bidulumatika yauma taswadu wujuhu a'daika, dan jangan engkau hitamkan wajahku dengan kegelapanmu di hari menjadi hitam wajah musuh-musuhmu. Ya, ini lebih panjang ya, tapi minimalnya Allahumma tabiat wajhi yauma tabiatul wujuh wa taswadul wujuh. Wala tantruk tahlilan lihyatal katsati, dan jangan meninggalkan tahlil ya, kalau jenggot yang tebal sunnahnya memasukkan ya jarinya ke sela-sela jenggotnya ya, kalau jenggotnya itu tebal itu hukumnya sunnah. Tumaksir yadakal yumna thumma yusra, lalu basuhlah tangan kananmu lalu tangan kirimu. Ma'al mirfaqain ila ansafil adudain ya, bersama kedua sikumu sampai pertengahan lengan bagian atas. Jadi membasuh tangan itu wajibnya sampai siku, tapi sunnahnya dilebihkan sampai setengah lengan bagian atasnya. Itu nanti akan bercahaya nanti di hari akhirat. Ya, fa innal hilyata fil jannati tablughu mawadhi'al wudu, akan diriwayatkan perhiasan nanti di surga, orang memakai perhiasan di surga itu mencapai tempat wudu. Jadi semakin panjang basuhan wudunya, perhiasannya nanti di surga semakin juga panjang perhiasannya. Seperti apa? Wallahu a'lam, kita nggak tahunya, tapi nanti akan diberi perhiasan. Wa qul inda ghaslil yumna, dan bacalah ketika membasuh tangan kananmu, ada bacaannya apa itu? Allahumma aqtini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berikanlah kitabku dengan tangan kananku dan hisablah aku dengan hisab yang ringan. Apa maknanya dihisab dengan hisab yang ringan? Hisab itu maknanya dikoreksi, dihitung. Ya, hisablah aku dengan hisab yang ringan, maknanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada kesalahan ya, dosa-dosanya orang yang dihisab dengan hisab yang ringan dimaafkan oleh Allah ya. Wa qul inda ghasli shimali, dan bacalah ketika membasuh tangan kirimu, Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bishimali aw min wara'i dhahri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, engkau memberikan kepadaku kitabku dengan tangan kiriku atau dari belakang punggungku. Orang yang buku catatan amalannya itu baik akan diberi dengan tangan kanannya. Jika buku catatan amalannya itu buruk ya, maka akan diberikan dengan tangan kirinya dari belakang. Udah dengan tangan kiri dari belakang ya. Ini doanya. Tsumma istaw'id ra'saka bil masjid bi an tabulla yadayka wa tulsika ru'usa asabika yumna bil yusra wa tada'uhuma ala muqaddimatir ra'si wa tumirrahuma ilal kafah thumma taruddahuma ilal muqaddimati fa hadhihi marratun taf'alu dzalika. Lalu ratakan usapan kepalamu ya, dengan membasahi kedua telapak tangannya, lalu tempelkan ya, tempelkan ujung-ujung jarinya. Tempelkan ujung jari ya, lalu diusapkan. Ini sekali ya, jadi 3 kali nanti lagi. Caranya seperti itu, membasahi kedua telapak tangan, lalu ditempelkan bagian depan. Lakukan sebanyak 3 kali. Ini hukumnya sunnah, walaupun usapanmu kepala cukup dengan 1 jari aja udah cukup, bahkan dengan 1 tetes aja udah cukup. Yang penting bagian kepala atau rambut yang ada di batasan kepala ya. Kalau rambutnya panjang yang diusap bagian ujungnya harus yang ada di batasan kepala ya. Jadi walaupun 1 tetes kepala itu sudah cukup, walaupun hanya basah saja,
tapi sempurnanya seperti tadi ya. Wa kadzalika bisa min aqwa wa qul ya, dan bacalah ya. Jadi ke belakang, kalau seandainya rambutnya itu berbalik maka dikembalikan ke depan ya. Jadi kalau rambutnya ya misalnya arahnya ke depan ya, diusap ke belakang lalu dibalik ke depan ya. Tapi kalau misalnya wanita misalnya rambutnya panjang, cukup sekali ke belakang, ke depan lagi kan ya, repot banget. Wagul, dan bacalah ketika mengusap ya kepalamu, Allahumma ghasyini bi rahmatika, ya Allah curahkan aku dengan rahmatmu, wa anzil alayya min barakatika, dan turunkan kepadaku dari keberkahanmu, wa adillani tahta dhilli arsika, dan naungi aku di bawah naungan arsy-Mu, yauma la dhilla illa dhilluk, di hari tidak ada naungan kecuali naunganmu. Allahumma harrim syahari wa basyari ala nar, ya Allah haramkan ya, rambutku dan kulitku dari api neraka ya. Minimalnya ini, Allahumma harrim syahari wa basyari ala nar, ya Allah haramkan, maknanya apa? Selamatkan ya, sucikan ya, rambutku dan kulitku dari api neraka. Tsumamsah udunaika zahirahuma wa batinahuma bima'in jadid, lalu usaplah kedua telingamu, bagian luarnya dan bagian dalamnya. Telinga itu bagian luarnya itu yang bagian belakang ya, itu bagian luar, bagian dalamnya itu yang bagian depan ya, karena bayi yang ada di dalam janin telinganya tertutup ya, jadi bagian luarnya yang di bagian belakang ya. Usaplah ya kedua telingamu, bagian zahirnya bagian luar yaitu bagian belakang, dan bagian dalamnya bagian depan, bima, jadi dengan air baru, ambil air lagi membasahi lalu diusapkan ke telinganya, itu hukumnya sunnah. Wa adkhil musabbihataika fi simakhai udunaika, dan masukkanlah kedua telunjukmu ke dalam kedua lubang telingamu ya, diusap ya bagian depan dan bagian belakang dengan jempolnya, lalu dimasukkan ya, boleh dengan telunjuk atau dengan kelingkingnya ke lubang telinga ya, sebanyak 3 kali. Wamsah dhahira udhunaika bi batini ibhamaika wa qul, dan bacalah ketika mengusap telingamu, Allahumma ij'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu, Allahumma asmi'ni munadiyal jannati ma'al abrar ya. Jadi banyak doanya ya, yang mau ngapalin silakan. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mendengarkan ucapan yang baik, yaitu la ilaha illallah, syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fayattabi'una ahsanahu, sehingga mengikuti ucapan yang baik. Allahumma asmi'ni munadiyal jannati ma'al, ya Allah dengarkan kepadaku panggilan menuju surga, panggilan untuk masuk ke dalam surga bersama orang-orang abrar, yaitu orang-orang yang soleh. Tsumamsah raqabataka, lalu setelah itu usaplah lehermu ya. Jadi para ulama berbeda pendapat, ada yang berpendapat tidak sunnah mengusap leher, ada yang berpendapat sunnah mengusap leher, termasuk Imam Ghazali berpendapat sunnah mengusap lehernya. Usap lehernya setelah telinga 3 kali. Waqul, dan bacalah ketika mengusap lehermu, Allahumma fukka raqabati minan nar wa a'udzubika minas salasili wal aghlal, ya Allah bebaskan leherku dari api neraka, dan aku berlindung kepadamu dari rantai dan belenggu ya, karena ahli neraka itu dirantai tangan dan kakinya lalu diikatkan ke lehernya. Makanya dalam surat Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim, itu nira mundira Allah wa ghafirun, laqad
hakal qaula ala dzalik wa kana inna ja'alna fi anaqihim aghlalan ya. Ya, inna ja'alna fi anaqihim aghlalan fa hiya ila apa? Inna ja'alna fi anaqihim aghlalan fa hiya ila anaki magang kayo. Bahaya ilal anaki mukmahun ya. Mukmahun ya. Jadi dalam surat Yasin ya, kami jadikan ahli neraka itu ya dirantai, lalu kepalanya itu menengadah ke atas. Karena apa? Karena diikat tangannya dibelenggu ke lehernya. Jadi nggak bisa melihat ke bawah ya, ke atas terus lehernya, menengadah ke atas. Ya. Itu sifatnya ahli neraka. Alhamdulillah mencari. Makanya doa ketika mengusap lehernya, wa a'udzubika minasadasiri wal aghlal, ya Allah aku berlindung kepadamu dari rantai dan belenggu. Pemaksir rijlakal yumna, lalu basuhlah kaki kananmu. Tsumma yusra ma'al ka'bain, dan kaki kirimu bersama kedua mata kaki. Dan sunnahnya dilebihkan ya sampai pertengahan betisnya ya, itu juga nanti akan menjadi bercahaya nanti di hari kiamat, dan juga perhiasan surganya akan semakin banyak. Wa khallil bi khinsir yadil yusra asabi'a rijlikal yumna mubtadi'an min khinsiriha hatta tahtima bi khinsir yusra wa tudkhilul isba'a min asfal, lalu bersihkan sela-sela jari kaki. Kalau tadi membasuh tangan, membersihkan sela-sela jari dengan memasukkan jari ke sela-sela jari dari atas. Ya, jadi ketika membasuh tangan kanan, masukkan jari ke jari atas, ya, tangan kirinya dari atas. Kalau ketika membasuh kaki kanan itu membersihkan sela-sela jarinya dengan kelingking tangan kiri. Ya, boleh dari atas, boleh dari bawah. Dimulai dari ujung kanan sampai ujung kiri. Ya, jadi kalau kaki kanan itu membersihkan sela-sela jari kaki dari sela kelingking kaki kanan, lalu dari mana terus sampai jempolnya. Kalau kaki kiri dimulai dari jempol ya sampai kelingking, jadi dari ujung kanan sampai ujung kiri. Ya, jadi nggak ada istilahnya itu orang beriman apa namanya paduan atau apa namanya jamur atau apa lagi ya kamalang dan lain sebagainya ya, apa namanya penyakit butuh air. Nggak ada istilahnya orang beriman itu butuh air. Ya karena apa? Setiap kali berwudu membersihkan sela-sela jari-jari. Ya. Jadi semuanya ya, waqul, dan bacalah ketika membasuh kedua kakimu, Allahumma tsabbit qadamayya ala sirati yauma tazillul aqdamu fil nar. Ya Allah, tetapkan kedua kakiku di atas sirat di hari tergelincirnya banyak kaki ke dalam api neraka. Ya. Ini ketika membasuh kaki kanannya ya, wakadzalika tafsir yusra, dan juga ketika membasuh kaki kirimu membaca Allahumma inni a'udzubika an tazilla qadami ala sirati yauma tazillu aqdamul munafiqin. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tergelincirnya kakiku dari atas sirat di hari tergelincirnya kakinya orang-orang munafik. Ya. Ya, jadi ini bacaan-bacaan ketika wudu ya, nanti minggu depan akan ditanya satu persatu, jadi harus hafalin ya. Wa fa'il ma'ila al-safis sakai wa rakin takrar salatan fi jami'i af'alika fa idza faragta minal wudu bangun ketika selesai wudu itu bacalah doa wudu, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ij'alni minat tawabin wa ij'alni minal mutatahhirin wa ij'alni min ibadikas shalihin. Ya. Ada lagi tambahan bacaannya, waj'alni saburan syakuran waj'alni azkuruka dzikran katsiran wa
وأسبحك بكرة وأصيلا. فمن قرأ هذه الدعوات في وضوئه خرجت جميع خطاياه من أعضائه وختم على وضوئه بخاتم ورفع له تحت العرش فلا يزال يسبح الله تعالى ويقدسه ويكتب له ثواب ذلك إلى يوم القيامah. Barang siapa yang membaca doa setelah wudu, maka akan keluar dosa-dosanya dari badannya dan akan dicap, ya, distempel wudunya itu dengan stempel dan akan diangkat, ya, di bawah arsy. Wudunya itu akan selalu bertasbih kepada Allah dan mensucikan Allah. Pahalanya akan diberikan kepadanya sampai hari kiamat, ya. Wudu adalah ibadah yang sangat besar pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi ketika wudu jangan asal-asalan, wudunya sempurna, wudunya benar, wudunya baik agar mendapatkan pahala yang sempurna dari Allah. Insyaallah yang lain kita kaji lagi pada lain kesempatan. Semoga Allah memberi hidayah kepada kita, Allah terima amal ibadah kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita, diberkati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.